Halo, perkenalkan, nama saya Josan Frandeli dengan nomor induk mahasiswa 205012310036. Saya merupakan mahasiswa MBA dari kelas reguler 1, mata kuliah Big Data dan Manajemen Analisis. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konklusi atau juga kesimpulan yang saya dapatkan dari seluruh perkuliahan atau pembelajaran pada mata kuliah Big Data dan Manajemen Analisis ini. Kesimpulan dari materi ini atau seluruh pembelajaran dari materi mata kuliah Big Data dan Manajemen Analisis akan dibagi menjadi dua bagian, di mana ada bagian pertama yaitu untuk minggu pertama hingga minggu ke-7, dan bagian kedua adalah minggu ke-9 hingga minggu ke-15. Sehingga secara keseluruhan total dan juga pemaparan kesimpulan konklusi dari learning journey pada mata kuliah manajemen analisis big data ini sebanyak 14 kali pertemuan atau 14 minggu pertemuan. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu membahas mengenai apa itu big data analytic. Secara sederhana, penjelasan big data analytic merupakan sebuah proses yang berlangsung pada analisis data yang melibatkan seluruh dataset dalam jumlah yang besar, kompleks, dan juga beragam di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, data ini memiliki banyak sekali kompleksitas yang mungkin mempengaruhi dan juga besar volumenya ataupun beragam variasinya. Hal inilah yang menjadi sebuah kesulitan dalam pengolahan data, dan disarankan bagi kita semua yang ingin mengolah data untuk tidak menggunakan alat pengolahan data secara sederhana atau tradisional. Hal ini mengingat bahwa Big Data Analytics sendiri melibatkan banyaknya kemampuan atau keahlian yang meliputi adanya ekstra wawasan dan juga pemahaman pola, lalu juga pengetahuan yang tentunya diharapkan meluas. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dijelaskan bahwa variasi atau ragam dari volume big data yang begitu banyaknya. Selanjutnya kita masuk kepada poin pertama, yaitu bagian dari isi pemaparan learning journey ini, di mana pada bagian ini saya akan memaparkan konklusi atau kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran mata kuliah Big Data Analysis dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Sebanyak 7 minggu pertemuan perkuliahan Big Data dan Analisis ini terdapat 7 materi yang berbeda disampaikan oleh dosen, di mana 7 materi diantaranya adalah Big Data Business Mandate, Big Data Model Maturity Index, Big Data Strategy Document, Importance of User Experience, Differences between Business Intelligence and Data Science, dan juga Data Lake. Seluruh materi yang telah dipelajari ini mengarah kepada kepentingan dari Big Data dan juga krusialnya data untuk sebuah organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini menjadi landasan juga bahwa Big Data sebaiknya digunakan secara maksimal karena potensinya yang sangat baik, mengingat data begitu dibutuhkan bagi organisasi dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Selain itu juga, penggunaan Big Data yang baik juga memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Seperti yang kita pahami, sebuah organisasi tentunya berhadapan, atau seluruh pemimpin pasti dihadapkan oleh adanya keputusan yang diambil, dan keputusan ini juga akan menentukan keberlangsungan berjalannya sebuah organisasi yang dia pimpin. Demikian pula pada era digital saat ini, pengalaman yang dibutuhkan dalam dunia digital sangat berpengaruh dalam mengonsumsi informasi dan layanan informasi agar tidak adanya penyalahgunaan di dalamnya, dan juga dalam usaha atau upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga secara keseluruhan elemen yang terhubung atau seluruh hal-hal aspek-aspek yang terhubung dalam big data ini dapat memberikan dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Hal tersebut disesuaikan dengan diri masing-masing penggunanya, dan juga tentu saja hal yang baik ini menjadi tujuan utama, yaitu dalam menunjang produktivitas dan juga kesuksesan dalam bersaing pada keunggulan kompetitif, terutama untuk sebuah organisasi bisnis. Baiklah, kita lanjutkan kepada bagian ketiga dari isi penyampaian learning journey ini, di mana pada bagian ini dibahas konklusi kesimpulan learning journey dari perkuliahan minggu ke-9 hingga minggu ke-15. Sama seperti sebelumnya, sebanyak 7 pertemuan perkuliahan Big Data Analysis ini terdapat setidaknya 7 materi yang dipelajari, di mana yang pertama adalah Thinking Like a Data Scientist, lalu by Analysis Technique, Score Development Technique, Monetization Exercise, Metamorphosis Exercise, Power of Envisioning, dan Organizational Ramifications and Stories. Baiklah, secara keseluruhan, materi minggu ke-9 hingga ke-15 ini memberikan penjelasan
yaitu pentingnya dalam membentuk sebuah landscape atau fondasi yang bertujuan dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam digital dan era big data analitik. Salah satunya pada materi Bioteknik Analisis memberikan sebuah pendekatan yang sistematis dalam memahami sebuah pola ataupun keterkaitan korelasi dalam sebuah big data. Pada sisi lain juga, pengembangan skor membantu organisasi dalam menilai sebuah risiko kredit yang mungkin terjadi dan juga keputusan diambil secara efektif. Dengan demikian, secara keseluruhan, konklusi yang didapatkan dari mempelajari minggu ke-9 hingga minggu ke-15 ini bertujuan untuk bagaimana cara menggunakan atau cara menggabungkan kombinasi seluruh materi ini tentunya pada big data agar memberikan hasil yang optimal ketika kita ingin mengambil keputusan ataupun meningkatkan efisiensi aktivitas organisasi dan juga dapat mematangkan sebuah perencanaan serta tentunya meningkatkan keunggulan kompetitif dalam bersaing. Selanjutnya merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan konklusi Learning of Journey mata kuliah Manajemen Big Data dan Analisis. Big Data Analitik ini sangat penting dan dibutuhkan organisasi karena manfaatnya begitu baik ketika digunakan dan juga diolah sedemikian rupa sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Big Data bagi organisasi ini dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan, perencanaan, dan juga meningkatkan daya saing yang kompetitif. Hal inilah yang dimaksud dengan pentingnya dan kompleksnya sebuah data dalam menunjang seluruh kegiatan aktivitas bisnis agar berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya, dan juga tentu saja diusahakan dalam menyesuaikan kepada visi dan misi sebuah organisasi didirikan. Tentunya sebuah organisasi ingin mendapatkan manfaat atau profit dari apa yang telah dikerjakannya, sehingga sebuah data menjadi hal yang penting untuk didapatkan dan diolah lalu menjadi informasi. Dengan demikian, big data sendiri telah menjadi core utama atau fondasi organisasi, bahkan lebih dari sebuah kebutuhan organisasi. Hal inilah seperti dikatakan juga bahwa big data telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, tentunya bagaimana juga cara manusia untuk dapat bertahan hidup layaknya seperti sebuah organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan dari learning journey mata kuliah Big Data dan Manajemen Analisis. Segala kekurangan maupun informasi yang belum disampaikan mohon dimaafkan dan terima kasih.